perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya di sini untuk memberikan sedikit pendidikan kesehatan atau penyuluhan mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi selama masa nifas. Nah, ini bisa dibaca ya Ibu ya. Jadi tujuannya agar ibu dapat menambah wawasan untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa nifas. Sebelum kita ke inti pembicaraan pada kali ini, saya akan menjelaskan apa sih gizi itu, apa sih nutrisi. Biasanya kan orang-orang pada bingung, gizi itu apa, nutrisi itu apa, sama apa tidak. Nah, jawabannya itu sama, merupakan proses makhluk hidup dalam menggunakan makanan, dalam mengkonsumsi secara normal melalui beberapa proses, yakni ada digestif, absorpsi, transportasi, penyimpanan, terus ada metabolisme, lalu pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Sampai di sini paham Ibu? Jadi selanjutnya, kenapa sih kok pemenuhan kebutuhan nutrisi itu sangat penting selama masa nifas? Nah, masa nifas kan itu merupakan masa pemulihan. Jadi kita membutuhkan banyak nutrisi atau gizi untuk dapat memulihkan kondisinya serta mempersiapkan ASI pada sang bayi. Nah, selain yang tadi saya sampaikan, manfaat dari pemenuhan kebutuhan nutrisi juga untuk mempertahankan keadaan tubuh dari infeksi, terus ada yang mencegah konstipasi juga. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya contohnya pada kalori. Nah, selama masa nifas itu kalori yang dibutuhkan itu ditingkatkan sampai 2700 kalori, serta kebutuhan cairannya itu 3000 ml per harinya, dengan catatan 1000 ml itu adalah susu. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi kalau misal ada orang-orang yang bilang selama masa nifas harus makan yang banyak gitu, itu salah. Itu yang benar itu tergantung pada jumlah gizi yang terdapat pada makanan tersebut, bukan jumlah porsinya yang dimakan. Itu ya Ibu ya. Nah, selanjutnya zat-zat apa sih yang harus diperlukan untuk masa nifas? Nah, itu yang pertama ada kalori, seperti saya singgung tadi. Kebutuhan kalori selama masa nifas itu ada 2700 kalori. Nah, kalau misal dikurangi, ini dapat mengganggu proses metabolisme sama merusak ASI. Yang kedua, ada kebutuhan protein. Protein ini perharinya harus 3 porsi. Jadi 3 porsi dalam sehari. Nah, yang ketiga ada kalsium sama vitamin D. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu untuk pembentukan tulang sama gigi. Jadi vitamin D itu bisa didapat dari minum air susu rendah kalori dan juga berjemur di pagi hari sebelum jam 10. Lalu selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu bisa didapat dari gandum sama kacang-kacangan. Lalu mengkonsumsi sayuran hijau dan buah. Terus karbohidrat kompleks itu harus terdapat pada makanan tersebut. Lalu ada kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu tadi sudah saya singgung juga, 30 ml dalam catatan, yaitu 1000 ml-nya susu. Nah, itu sehari harus mengkonsumsi 8 gelas atau sama dengan 1 liter per harinya. Terus yang terakhir ada vitamin. Jadi begitu ya Ibu ya, paham? Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh menu yang seimbang atau menu yang kebutuhan nutrisinya cukup untuk selama masa nifas. Contohnya misal kalau makan pagi, nah itu makannya kayak nasi, tempe goreng, terus ikan teri goreng, ada sayur, terus ada camilan juga. Lalu contohnya makan siang itu kayak nasi, ayam goreng, terus sayur bayam, ada camilan juga kayak kolak pisang gitu. Kalau misal makan malam itu contohnya nasi, terus pepes tahu, semur daging kayak gitu Bu. Jadi paham kan? Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak deh. Ya. Jadi saya mau
Jadi kita simpulkan lagi ya, Bung Beren. Nah, tadi kan udah saya jelaskan. Tadi ada kebutuhan kalori sama kebutuhan cairan. Nah itu coba sebutkan masing-masing itu berapa. Kebutuhan kalori 2.700 kalori, kebutuhan cairan 3.000 mili. Terus tadi kan sudah saya jelaskan juga zat-zat yang terkandung dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi selama sanitasi. Coba sebutkan apa saja. Kalori, protein, kalsium, dan vitamin D, magnesium, sayur, buah, vitamin, cairan. Itu sih berarti sudah paham ya. Jadi kalau begitu kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya ibu ya, untuk supaya menjaga kondisi tubuhnya itu biar tetap sehat gitu ya ibu ya. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan atau memperhatikan penyuluhan diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.